Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Nadil Anggreni dengan NPM 2201050006 dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Sewu, Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih alat reproduksi laki-laki dan wanita serta fungsinya dan bagaimana cara menjaganya guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kebidanan komunitas dengan dosen pengampu Ibu Juwita Desri Ayu SR Kep Mkep dan Ibu Siti Rohani SST BDN Mkes. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita bahas. Jika kita berbicara mengenai reproduksi, apa sih yang dimaksud dengan reproduksi itu? Jadi, reproduksi merupakan ciri utama makhluk hidup yang bertujuan untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Reproduksi pada manusia diawali oleh peleburan sel kelamin jantan atau yang biasa kita sebut dengan sperma dengan sel kelamin betina atau yang biasa kita sebut dengan istilah ovum yang menghasilkan zigot. Berdasarkan kepemilikan alat kelaminnya, manusia dikelompokkan menjadi organisme yang bersifat gonokoris atau satu individu memiliki satu alat kelamin. Baiklah, yang akan kita bahas untuk pertama kali yaitu mengenai anatomi organ reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki dirancang untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengirimkan spermatozoa. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari organ eksternal dan organ reproduksi internal. Organ reproduksi eksternal terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi internal terdiri dari testis, saluran-saluran yaitu saluran epididymis, vas deferens, ductus ejaculatorius, dan uretra. Dan ada juga kelenjar-kelenjar yaitu seperti kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Chopper atau bulburetral. Alat reproduksi internal laki-laki terdiri dari sepasang testis. Spermatozoa sendiri itu diproduksi oleh testis dan proses pematangan di epididymis yang merupakan saluran melingkar yang terletak di luar testis. Saat berhubungan dengan uretra, pematangan tampaknya diperlukan agar spermatozoa berenang menuju sel telur. Ketika spermatozoa meninggalkan epididymis, spermatozoa memasuki vas deferens dan spermatozoa juga dapat disimpan untuk sementara waktu. Setiap vas deferens masuk ke rongga perut dan melengkung di sekitar kandung kemih dan bermuara menjadi saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi tersambung dengan uretra. Pada saat ejakulasi, spermatozoa meninggalkan penis dalam cairan yang disebut semen atau cairan mani. 3 kelenjar menambah sekresi semen. Vesicula seminalis berpasangan terletak di pangkal kandung kemih dan masing-masing memiliki saluran yang bergabung dengan vas deferens. Kelenjar prostat adalah kelenjar tunggal berbentuk donat yang mengelilingi bagian atas uretra tepat di bawah kandung kemih. Dan adapun kelenjar bulburetral adalah organ seukuran kacang yang terletak di bawah prostat di kedua sisi uretra. Dan saat kita berbicara tentang testis, apa sih yang disebut dengan testis itu? Baik, testis di sini merupakan bagian alat kelamin yang berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon reproduksi laki-laki. Terlentang di sebelah luar rongga perut dengan dibungkus skrotum. Nah, jadi itulah tadi yang disebut dengan macam-macam alat reproduksi laki-laki. Untuk poin kedua yaitu yang akan kita bahas di sini mengenai anatomi organ reproduksi perempuan. Sama halnya dengan alat reproduksi laki-laki, alat reproduksi perempuan juga memiliki 2 organ yaitu organ internal dan organ eksternal. Baik, bisa dilihat pada gambar di samping. Ini adalah contoh alat reproduksi bagi wanita. Yang telah saya sebutkan tadi bahwa organ reproduksi wanita memiliki 2 organ yaitu organ eksternal dan organ internal.
Organ eksternal diantaranya yaitu yang pertama ada mons pubis atau mons veneris. Apa sih yang disebut dengan mons pubis ini? Mons pubis yaitu bagian yang menonjol yang banyak berisi jaringan lemak yang terletak di permukaan anterior simplicis pubis. Setelah pubertas, kulit mons veneris ditutup oleh rambut-rambut. Seiring peningkatan usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita akan berkurang dan rambut pubis akan menipis. Organ eksternal yang kedua yaitu ada labia mayora. Labia mayora yaitu berupa dua buah lipatan jaringan lemak berbentuk lonjong dan menonjol yang berasal dari mons veneris dan berjalan ke bawah dan ke belakang yang mengelilingi labia minora. Setelah ada labia mayora, tentunya ada labia minora. Yang ketiga yaitu ada labia minora. Labia minora merupakan dua buah lipatan jaringan yang pipih dan berwarna kemerahan yang terlihat jika labia mayora dibuka. Yang keempat ada klitoris atau klentit. Klitoris merupakan suatu tanggul berbentuk silinder dan erektil yang terletak di ujung superior vulva. Yang kelima yaitu ada vestibulum. Vestibulum merupakan rongga yang sebelah lateral dibatasi oleh kedua labia minora, anterior oleh klitoris dan dorsal oleh forceps. Yang keenam, ada kelenjar Bartolini dan skene. Kelenjar yang penting di daerah vulva karena dapat mengeluarkan lendir. Organ eksternal yang terakhir atau ketujuh yaitu ada himen. Himen berupa lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar introitus vagina. Tadi ada organ eksternal, tapi sekarang ada organ internal. Organ internal yang pertama yaitu ada ovarium atau yang biasa disebut dengan indung telur. Sepasang ovarium terdapat di rongga perut dan berfungsi menghasilkan sel telur atau yang biasa disebut dengan ovum dan hormon yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Seperti pada gambar di samping. Proses pembentukan ovum di ovarium bersiklus selama 30 hari sekali dan disebut dengan oogenesis. Sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Organ internal yang kedua yaitu ada tuba fallopi atau ovidum. Tuba fallopi merupakan saluran telur yang berjumlah sepasang kanan dan kiri dengan panjang 12 cm. Bentuknya seperti mirip corong dan berfungsi untuk menangkap sel telur atau ovum, serta menyalurkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia yang terdapat di dinding tuba fallopi. Pada saluran inilah terjadi pembuahan ovum oleh spermatozoa. Yang ketiga, yaitu ada rahim atau yang biasa kita sebut dengan uterus. Organ ini berbentuk seperti kantong dan berfungsi sebagai tempat implantasi embrio atau ketika ovum yang dibuahi oleh spermatozoa akan menjadi embrio. Dinding rahim tersusun atas 3 lapis jaringan, yaitu lapisan luar atau serosa, lapisan tengah atau myometrium, dan yang ketiga ada lapisan dalam atau endometrium. Organ internal yang selanjutnya yaitu yang terakhir, nomor 4, yaitu ada vagina. Vagina sendiri merupakan alat kopulasi wanita sekaligus jalan keluarnya janin dari dalam rahim ke dunia. Selain sebagai organ kelamin, vagina juga berfungsi alat untuk mengeluarkan dinding endometrium yang meluruh saat menstruasi. Baik, itulah tadi sudah saya sebutkan dan saya jelaskan mengenai organ reproduksi wanita dan laki-laki. Sebagai makhluk hidup, tentunya kita ingin senantiasa untuk terhindar dari segala macam penyakit, termasuk penyakit menular seksual. Jadi bagaimana sih cara kita agar terhindar dari penyakit tersebut? Oke, yang pertama tentunya yaitu dengan menjaga kebersihan.
dengan menjaga kebersihan seperti mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari dan menjaga kebersihan-kebersihan yang lain. Yang nomor 2 yaitu dengan makanan dan minuman yang sehat. Tentunya dengan makanan yang bergizi, makan sayuran, dan tidak makan makanan junk food dan tidak minum minuman soft drink. Yang ketiga yaitu kita bisa mengganti minyak goreng kita dengan minyak zaitun. Yang keempat, hindari rokok. Yang kelima, jangan atau hindari minum alkohol. Yang keenam, hindari seks beresiko atau jangan bergonta-ganti pasangan. Yang ketujuh, yaitu dengan istirahat yang cukup dan kelola stres, artinya tidak terlalu stres. Baik, itulah tadi cara mencegah diri kita agar tidak terkena penyakit-penyakit termasuk penyakit menular seksual dan selalu hidup sehat. Baik, demikianlah itu tadi video saya mengenai macam-macam alat reproduksi pria dan wanita, beserta fungsinya dan bagaimana cara menjaganya agar tidak terkena penyakit termasuk penyakit menular seksual. Baiklah, di sini saya tutup. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.